anak ini manusia yang dia puncak tertingginya adalah self actualization atau aktualisasi diri. Berarti nanti dipenuhi kemampuan-kemampuan berangkat dari bakatnya, dari minatnya, biasanya difasilitasi di situ supaya dia bisa passionnya nanti punya ruang sampai bisa aktualisasi diri. Pertanyaannya adalah gimana kalau dorongan aktualisasi dirinya adalah kepada sesuatu yang sifatnya buruk secara moral. Febrianti Almira atau yang dikenal sebagai Teh Pepeu adalah seorang ibu dan co-founder dari Sekolah Rumah Tangga, sebuah platform edukasi yang fokus pada persiapan pernikahan, kehidupan berumah tangga, hingga parenting berbasis nilai-nilai Islam yang ia dirikan bersama suaminya sejak 2018. Teh Pepeu dan suami juga aktif menulis buku seperti Saatnya Ibu Menjadi Ibu dan Saatnya Ayah Mendidik. Ketika keinginan seseorang manusia pun dia ingin banget, passionate banget, tapi ketika puncaknya adalah ketuhanan, ibaratnya dia tunduk sama nilai itu. Oh, aku mau, tapi kata Tuhanku ada aturannya seperti itu, nggak boleh, maka dia tunduk. Nah, Islam ini menyempurnakan. Jadi bukan yang tadi salah, tapi memang ada yang bagian yang belum utuh kalau dari sudut pandang Islam, yaitu apa? Fitrah. Kenapa Islam ini menekankan pendidikan selaras fitrah ya? Kenapa itu penting? Sebenarnya secara gampangnya pendidikan selaras fitrah itu adalah pendidikan selaras maksud penciptaan. Jadi mendidik anak supaya nanti core-nya itu jadi hamba Allah dan jadi wakil Allah di muka bumi dalam bidang apapun yang spesifik yang dia suka. Anak hidup dalam ritme orang tuanya. Ritme itu apakah rutinitas atau termasuk? Assalamualaikum. Kemarin ya pas Bos Mama Ramadan spesial itu aku senang banget melihat antusias di mana konsep kita itu kan membahas bagaimana Islam itu dan sains saling berdampingan. Dari semua teori, mau itu psikologi, mau itu sains, itu tuh sudah didukung dengan apa yang tertulis di Al-Quran. Akhirnya karena antusias itu kita mau lanjutin nih dengan pembahasan Bos sama Islam dan sains. Nah, narasumber kita kali ini nih akan membahas istilahnya nih, aku sebagai orang tua mungkin sekarang udah terpapar banyak banget framework parenting. Pelajaran parenting gak ada yang salah juga, semua itu kayak metode yang valid dan beda-beda background kan. Nah, tapi sebenarnya di Islam kalau kita tarik lagi mundur ke backgroundnya itu ada yang namanya fitrah. Dan di sini hadir bersamaku seseorang yang merupakan praktisi pendidikan selaras fitrah. Selamat datang Teh Pepeu. Halo Sabrina. Terima kasih Teh Pepeu udah datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Iya Teh, tadi itu kan menarik banget ya kalau aku lihat pendidikan selaras fitrah. Kita mungkin taunya kalau mendidik anak tuh memang kita pengen mengikuti fitrah seorang anak. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud sama pendidikan selaras fitrah? Oke. Ini bakalan mundur sih bahasannya karena kita akan bahas dari yang basic untuk ngejawab semua itu, nggak apa-apa ya? Iya, ke fondasi lagi ditarik ya. Gak apa-apa Teh, iya. justru itu yang kita pengen tahu. Oke. Pertama adalah bisa berangkat dari pendidikan itu sendiri. Tapi sebenarnya ketika bicara pendidikan, kita nggak akan punya makna pendidikan sebelum kita berangkat dari mundur lagi makna manusia. Wow. Karena kan yang dididiknya orang ya. Kita bilang pendidikan selaras fitrah kan pendidikan ke anak maksudnya. Anak ini kan manusia. Jadi kita perlu memperjelas atau nge-clearin dulu sebenarnya kita memaknai manusia itu seperti apa. Karena nanti konsep pendidikannya akan ngikutin pemaknaan kita terhadap manusia. Nah, kalau dalam Islam, manusia ini secara basicnya banget kan adalah makhluk ciptaan Allah ya. Yang dia diciptakan itu dengan maksud dan tujuan. Ibaratnya nggak ada satupun hal yang hadir di muka bumi ini kecuali dia punya satu maksud yang dikehendaki oleh penciptanya, termasuk manusia. Nah, manusia ini tuh apa sih maknanya? Nah, ternyata ada banyak teori juga tentang manusia yang itu ngaruh ke konsep pendidikan. Dan nanti konsep pendidikan ngaruh mau pakai teori yang mana nantinya gitu. Dan inilah yang mungkin nanti akan ngejawab teorinya banyak, tapi sebenarnya benang merahnya apa sih gitu. Kita berangkat dari apa itu manusia. Beberapa yang populer itu misalnya ya, anggapan bahwa manusia dianggap sebagai makhluk yang lahir seperti kertas kosong. Pernah dengar nggak? Iya, sering dengar ya. Sering dengar ya? Kertas kosong yang siap kita tulis, lukis. Betul. Sekilas mungkin terdengar seperti oh iya juga ya gitu. Tapi sebetulnya di sini ada pertanyaan, kalau manusia adalah kertas kosong, berarti dia sebenarnya nggak bawa potensi baik, nggak bawa potensi buruk, netral kan dianggapnya. Nah, ini ngaruh ketika memaknai bahwa manusia adalah seperti kertas kosong, berarti anak kita yang manusia itu adalah lahir seperti kertas kosong, dia nggak bawa potensi baik ataupun buruk. Ini ngaruh nanti ke konsep
kita ngedidik, cara kita ngelihat dia sebagai kertas kosong akan mempengaruhi. Berarti orang tua biasanya yang memandang anak sebagai kertas kosong tuh akan ngejejelin, karena ini anak nggak tahu apa-apa, dia benar-benar blank. Maka biasanya inputannya adalah outside in, masukin. Ini anak nggak tahu apa-apa, jejelin gitu ya. Bahkan mungkin di sini jadi tidak memandang usianya. Pokoknya lebih cepat, lebih baik, lebih dini, lebih bagus, terus. Itu kan efek dari konsep manusia. Terus ada lagi konsep manusia yang ya kalau yang populer lagi tuh menganggap manusia sebagai bagian dari alam semesta yang dia punya inside out, dia punya dari dalamnya punya kecenderungan. Ini udah mulai ngedeketin konsep fitrah sih sebenarnya. Ini biasanya kalau secara teori banyaknya diwakili oleh teori Abraham Maslow. Mungkin familiar nggak tuh? Waduh, apa tuh teorinya teh? Teorinya kalau secara gampangnya itu dia ada kayak hierarki kebutuhan. Jadi basicnya kebutuhan manusia itu makanan, minuman. Hierarchy of needs. Ya betul, itu ya. betul. Ya, Dan puncaknya kalau ada teman-teman yang ngikutin juga, biasanya di teori pengembangan diri banyak banget training self development. Itu puncaknya adalah aktualisasi diri. Jadi manusia itu dianggap sebagai manusia yang sesungguhnya kalau dia sudah mengaktualisasikan dirinya, apa yang dia inginkan, passionnya dia jalanin gitu. Asal fondasinya tadi udah terpenuhi piramidanya ya. Iya, itu juga oke juga tuh konsepnya. Tapi ada pertanyaan di situ. Berarti nanti ngedidik anak, ketika ngelihat anak adalah anak ini manusia yang dia puncak tertingginya adalah self actualization atau aktualisasi diri. Berarti nanti dipenuhi kemampuan-kemampuan berangkat dari bakatnya, dari minatnya, biasanya difasilitasi di situ supaya dia bisa passionnya nanti punya ruang sampai bisa aktualisasi diri. Pertanyaannya adalah gimana kalau dorongan aktualisasi dirinya adalah kepada sesuatu yang sifatnya buruk secara moral. Dilema semua orang tua kayaknya teh. Tapi ini passion aku, tapi aku pengennya kayak gitu. Ini tuh panggilan jiwa aku, gimana? Oke. Coba jawab ya. Ya mungkin kita sebagai orang tua sedikit demi sedikit kasih tahu mana yang baik dan benar. Mana yang baik dan tidak baik. Kita kasih tahu boundaries itu. Karena balik lagi tadi ke teori kalau manusia itu kan kertas kosong. Tugas kita untuk ngasih tahu mana yang baik, mana yang tidak. Benar nggak tuh teh? Nah, menariknya adalah ketika kita bicara ngasih tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, standarnya pakai standar apa? Itu kan pertanyaannya. Boom. Nah, makanya teori ini juga bagus, tapi dia kurang komplit kalau dari sudut pandang Islam, karena sebenarnya puncak tertingginya bukan ada pada aktualisasi diri, tapi pada penghambaan. Jadi ada itu yang akan melindungi, bahkan ketika keinginan seseorang manusia pun dia ingin banget, passionate banget, tapi ketika puncaknya adalah ketuhanan, ibaratnya dia tunduk sama nilai itu. Oh, aku mau, tapi kata Tuhanku ada aturannya seperti itu, nggak boleh, maka dia tunduk. Karena puncaknya adalah konsep kalau dibikin istilah tuh self transcendent. Jadi penghambaan tuh di atas self actualization. Diri tunduk di bawah ketuhanan, ibaratnya gitu. Nah, itu nggak ada tuh teorinya. Waktu itu Abraham Maslow sebelum meninggalnya baru menemukan sampai aktualisasi diri aja. Makanya kalau dalam Islamnya gimana? Nah, Islam ini menyempurnakan. Jadi bukan yang tadi salah, tapi memang ada yang bagian yang belum utuh kalau dari sudut pandang Islam, yaitu apa? Fitrah. Oke. Nah, berarti kan memang kan kalau yang dari aku pelajarin, kita sebagai manusia tuh memang dilahirkan untuk menyembah Allah, untuk kembali lagi di hari akhir gitu ya. Berarti apakah arti dari fitrah ini sendiri adalah pada akhirnya membawa anak untuk kembali kepada Tuhan kita, atau seperti apa tuh teh? Secara praktis sebenarnya fitrah itu bisa difahami sebagai sebuah kecenderungan manusia untuk dia mengenali dan mendorong dirinya mengakui kebenaran dan kebaikan. Kalau kebenaran dia porosnya adalah kepada Tuhan ya, dia mengabdi, dia hamba, itu kebenaran. Kalau kebaikan tuh terkait sama akhlak. Jadi dorongan untuk jadi orang benar dan orang baik itu fitrah. Oh, oke. Jadi ini nggak hanya related tentang ibadah kita ya, tapi balik lagi tadi dorongan untuk menjadi orang baik dan benar. Iya, okay. Itu satu paket. Karena ada yang benar, maksudnya secara mungkin ibadah ritualnya bagus, tapi mungkin akhlaknya dia
kurang bagus, atau yang akhlaknya bagus tapi dia sebenarnya kepada Tuhannya kurang gitu, maka harus komplit, benar dan baik. Itu konsep fitrah secara praktisnya. Dan kalau dalam konsep keislaman sebenarnya dorongan itu tuh membantah tadi manusia kertas kosong. Jadi itu tidak sepenuhnya tepat karena manusia tidak kosong. Manusia membawa potensi baik dan benar sejak lahirnya. Itu sih gitu. Yang aku dengar juga sebenarnya manusia tuh ada panggilan juga untuk kepada Allah gitu ya. Dan berarti ini adalah, berarti ternyata fitrah dari sisi Islam tuh nggak sejalan ya sama teori kertas kosong ataupun teori yang piramida tadi. Ibaratnya itu belum lengkap konteksnya gitu ya Teh. Nah, kenapa Islam ini menekankan pendidikan selaras fitrah ya? Kenapa itu penting? Kenapa ada ini? Ini berangkat dari konsep Allah tadi menciptakan manusia itu nggak ada maksudnya, nggak pernah ada sia-sia. Pasti ada kehendak, dan kehendak itu pasti sesuatu yang besar. Dan di antara maksud penciptaan manusia itu adalah ada 2 konsekuensi dari selaras fitrah itu, yaitu manusia dikehendaki oleh Allah diciptakan di muka bumi itu, satu, untuk jadi hambanya. Oke. Ya, bukan berarti dia pemaknaan hamba di sini bukan berarti hanya sekedar ibadah ritual ya, tapi ibadah itu luas, bahkan segala suatu hal yang baik yang diniatkan karena Allah itu bisa bernilai ibadah. Jadi ketika bicara hamba Allah tuh bukan yang hanya sekedar rajin sholat, ngaji, puasa, zikir, sedekah dan lain-lain, tapi juga muamalah, bekerja sama, amanah terhadap pekerjaan, itu juga bisa jadi bagian dari ibadah, termasuk ngasuh anak, lillahi ta'ala, itu bagian dari ibadah. Dan yang kedua, manusia dimaksudkan diciptakan di muka bumi itu untuk jadi wakil Allah di muka bumi. Bahasa Qur'annya khalifah, wakil Allah. Dan wakil Allah ini secara praktisnya ngapain sih di muka bumi itu? Memberikan solusi pada masalah, menciptakan suatu terobosan, memakmurkan bumi. Gitu. Jadi ketika bicara kenapa Islam menekankan pendidikan selaras fitrah, sebenarnya secara gampangnya pendidikan selaras fitrah itu adalah pendidikan selaras maksud penciptaan. Jadi mendidik anak supaya nanti core-nya itu jadi hamba Allah dan jadi wakil Allah di muka bumi dalam bidang apapun yang spesifik yang dia suka. Jadi kalaupun dia milih sesuatu yang atas dasar passion-nya, itu adalah dalam rangka untuk memakmurkan bumi, untuk berkontribusi pada masyarakat atas nama lillahi ta'ala. Dan ini kayak jadi mensimplify semuanya ya. Tadi kan banyak banget teori parenting yang ada, tapi mungkin itu sifatnya tergantung konteks. Misalnya kita mau positive discipline, itu kan dalam rangka kita mendisiplinkan anak. Tapi balik lagi sebenarnya disiplin untuk apa nih core-nya? Kayaknya jadi simpelnya 2 poin itu ya Teh. Betul. Semua teorinya boleh dipakai jadinya selama mengantarkan anak jadi ke situ nggak ke maksud dia diciptain nggak? Karena apapun yang dipakai keren, viral, dipakai sama banyak orang, tapi nggak nganterin anak ke sana, itu nggak sesuai dengan maksud penciptaan. Ibaratnya berarti kan kalau Allah menciptakan anak kita untuk itu, tapi nggak jadi itu, maka kan dia nggak sesuai. Iya, nggak nyambung jembatannya ya. Betul. Oke, ini juga menjawab kebanyakan kegalauan kita. Nggak usah anak-anak deh, kita suka nanya, what is my purpose in life? Ya nggak sih Teh? But sebenarnya fitrahnya kalau dari sisi agama Islam ya kembali ke 2 tujuan tadi. Betul. Dan apa yang kita lakukan tiap hari untuk meng-serve 2 poin tadi. Jadi ini udah menjawab kita para anak-anak yang quarter life crisis ya. Iya. Nah, benar. Nah ini kan biasanya dari fitrah itu kan orang tua pengen nge-translate itu ke bagaimana jadinya nih aku memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Oke. Nah berarti nih sedari kecil ketika kita ingin mendidik anak sesuai fitrahnya, itu kita bisa mulai dari mana ya? Ini mungkin beda-beda ya Teh, setiap tahapan umur, cuma mungkin simpelnya mulai dari mana dulu ya? Nah kita mungkin gak pakai dulu time step dari usia, tapi dari langkah-langkah orang tua dulu, boleh kali ya? Boleh Teh. Ini akan lebih simpel lagi sih jadinya. Aku ada rangkum jadi 3 hal. Jadi apa yang bisa dilakukan orang tua? Yang pertama adalah orang tua mulai dari dirinya sendiri tentang bagaimana dia menjalankan konsep fitrah itu dalam dirinya dan kehidupannya dulu. Cetas. Ngaca dulu kita benar. Iya. Karena sebenarnya bayangannya ketika bicara pendidikan suka bicara gimana teachingnya ya ke anak, gimana ngajarinnya ya gitu. Sementara sebenarnya itu adalah step ketiga nanti kalau dari yang 3 yang aku bahas ini. Yang pertama adalah integritasnya dulu kan. Karena pengalaman aku ada 3 anak,
Dan yang pertamanya 9 tahun, terus yang kedua 6 tahun, yang kecilnya 1,5 tahun. Aku ngedidik adikku juga. Adikku sekarang sudah 18 tahun. Jadi beda sama usia sama aku yang bedanya hampir 20 tahun. Makanya aku sempet megang dan ngasuh dia juga. Dan aku ngasuh beberapa banyak lah lumayan santriwan santriwati Wah, Masya juga. Allah teh. Jadi anak-anak usia kecil sampai usia pemuda-pemudi. Jadi ini proof bahwa ternyata pendidikan lebih ngefek ketika pengajarnya integritas. Dia punya sifatnya pengajaran tuh sifatnya sebenarnya transfer bukan hanya materi ajarnya, tapi juga transfer keyakinan dan transfer energi. Ibaratnya kalau pengajarnya nggak melakukan, itu keterimanya kosong. Energi ini benar banget sih ya. Ada kan yang maksudnya yang bicara mungkin bagus kalimatnya segala macam, tapi kok rasanya biasa ya, kayak kosong aja. Tapi ada yang mungkin sedikit pendek-pendek tapi keterima banget. Nah itu tuh berasal dari integritas sehari-harinya. Nah makanya pendidikan selaras fitrah itu pertama banget sebenarnya bagaimana orang tuanya, ayah ibu itu menerapkan pendidikan selaras fitrah untuk dirinya. Tadi Sabrina bilang ini kok kayaknya nyambung sama kita orang dewasa. Emang itu dulu sih tujuan awalnya. Startnya itu yang pertama. Terus yang kedua adalah atmosfer di rumah. Di set kita kayak misalnya main ke mall, masuk ke mall itu ada vibes-nya kan, ada suara lagunya, ada nuansanya, lampu-lampunya. Terus kita main ke masjid, ada lagi vibes-nya. Nah, kalau anak kita masuk ke rumah, vibes-nya apa ya? Tergantung kita bikin, mau kita bikin rumah itu fun atau belajar terus terlalu keras, itu nggak tahu ya. Nah rumah juga berarti punya vibes ya. Rumah Sabrina sama rumah aku mungkin beda vibes-nya, rumah orang lain lagi beda lagi. Nah set atmosfernya adalah atmosfer yang mendukung untuk anak bisa memahami tadi. Ujungnya adalah peran dia sebagai hamba, ujungnya lagi sebagai wakil Allah di muka bumi. Itu diinterpretasikan ke dalam rumah. Jadi atmosfer rumah. Gimana sih kalau masuk ke dalam rumah yang itu akan mendukung seorang anak tuh menyadari peran utamanya akan seperti itu. Nah gimana tuh Teh? Apakah dengan pajangan atau gimana kan? Pertama banget tadi udah kejawab di poin 1 sebenarnya. Vibes-nya orang tua itu kan berpendar-pendar ya. Jadi sebenarnya berangkat dari yang nggak kelihatan dulu. Tadi mungkin langsung yang kebayangnya pajangannya atau musiknya atau apanya atau cahaya itu yang kelihatan. Tapi kalau Islam selalu bermula dari yang nggak kelihatan. Nah, apa yang jadi pancaran hati ibunya, apa yang jadi pancaran hati ayahnya, kesukaan ayahnya ibunya itu yang akan kepancar di rumah. Ini bisa jadi secara lisan ayah ibu ngajarin sesuatu yang baik, tapi misalnya ternyata dalam keseharian nggak yakin-yakin amat si ayah ibunya gitu ya. Yang keterima sama anaknya ya keyakinannya, bukan pengajaran atau tutur katanya sebenarnya gitu. Jadi itu akan ngaruh vibes-nya tuh dari pendaran ayah ibunya dan ritme. Atmosfer itu juga dari ritme. Gimana ritme keluarga itu dalam keseharian. Kalau saya pernah dapat dari guru tuh, anak hidup dalam ritme orang tuanya. Ritme itu apakah rutinitas atau termasuk rutinitas juga, di luar rutinitas juga. Makanya anak dilibatkan dalam aktivitas orang tua sebenarnya itu adalah bagian dari juga pendidikan. Gitu. Dan aktivitas di sini bukan hanya aktivitas publik ya, tapi aktivitas keseharian dalam rumah itu pelibatan anak ke situ tuh adalah bagian dari pendidikan. Dan belum lagi diberikan makna di sana. Ini adalah tentang apa gitu. Ayah dan ibu berperan juga itu pendidikan. Ayah memerankan sesuatu itu ke anak ditangkapnya laki-laki tuh kayak gitu ya. Anak laki-laki akan belajar kelelakian dari ayahnya. Anak perempuan akan belajar nanti cari suami kayak gitu kali ya gitu. Sebaliknya ketika anak laki-laki lihat ayahnya aku akan seperti itu, ngelihat ibunya oh cari istri begitu ya. Itu nggak bisa dipisahin dan nggak terlalu dini untuk berpikir seperti itu. Karena nanti anak-anak kita ini juga akan sebelum jadi orang hebat, sukses, besar segala macam, yang udah paling pasti dia akan jadi suami orang, istri orang, orang tuanya, anak-anaknya gitu. Nah itu yang dipersiapkan dari keseharian banget atmosfer rumah itu. Nah baru yang ketiga teachingnya, cara ngajarinnya. Tapi ketiga ini sebenarnya itu akan berjalan secara alamiah nantinya ketika yang 1 dan 2 tadi udah diterapkan. Bener, kadang kita langsung skip ke teaching sih ya Teh. Ya, kayak betul. Kita bisa ngajarin metode apa sih di rumah, mainannya gimana, ajarinnya gimana, tapi ternyata vibes itu lebih susah karena itu nggak kelihatan ya. Dan aku setuju banget sih Teh, karena aku juga ngerasain rumah ketika ibuku tidak ada gitu di rumah itu beda. Ternyata itu
ibuku adalah pemersatu Ah. keluarga banget di rumah. Mungkin itu yang diwakili dengan vibes itu Iya ya Teh betul, ya. berarti atmosfernya kan ada pada manusianya dan bukan manusia itu sendiri aja, tapi rasa di dalam manusianya kan. Nah, itu. Dan rumah itu ya jadi lebih nyaman meskipun bentuknya masih sama, masih sederhana, tapi dengan ada sosok ibu itu jadi nyaman. Itu ya yang pengen kita bangun ya. Iya betul. Nah ini jadi pertanyaanku selanjutnya Teh, bagaimana sih ayah dan ibu bisa kerjasama untuk menciptakan pengajaran pendidikan selaras fitrah? Oke. Iya. Ayah itu dapat amanah dari Allah itu ya, secara konsep Islamnya ini, ayah sebagai kepala keluarga. Kalau dalam pendidikannya itu sendiri, ayah tuh sebagai pendidik akidah atau pendidik keimanan. Jadi ayah ketika memerankan sebagai aktor pendidikan di pendidikan selaras fitrah kepada anak-anak, paling utama ayah itu menanamkan ketauhidan. Ayah itu sebenarnya cocok banget sama pendidikan tauhid. Jadi pendidikan tauhid itu kan pendidikan hitam putih ya. Tauhid itu hitam putih, benar salah maksudnya. Nggak ada abu-abu. Kalau tauhid itu keras ya, hitam putih. Ini benar, ini salah gitu. Kalau akhlak itu ada bolehnya, ini masih proses. Tapi kalau tauhid nggak, ini benar-benar salah gitu. Dan membutuhkan kalimat-kalimat yang pendek untuk memahami tauhid. Nggak bisa panjang-panjang karena dia ditanamkan terus jelek dalam. Ini kan mirip sama karakter para ayah. Nggak tahu suami Sabrina gitu nggak? Begitu jadi ayah dengan segala amanahnya, ada nafkah, terus ada pekerjaan-pekerjaan. Beliau bicaranya jadi lebih pendek-pendek umumnya. Kalau anaknya satu mungkin masih agak panjang ya bicaranya. Ini kayak di mana-mana ibu-ibu tuh yang kayak panjang, kayak teorinya panjang, tapi kalau ayahnya tuh ngomong dikit tapi deep. Iya betul. Itu kayak semua laki-laki gitu ya. Iya, itu berangkat dari memang amanahnya beliau itu mendidik akidah. Jadi kepada anak itu kan dia bicara jarang-jarang. Begitu udah jarang-jarang sekali ngomong dia pendek. Nah, maka para ayah kalau dari ngomong udah jarang terus sekali ngomong pendek, ngomong yang ngasal, itu dia keluar dari jalurnya karena ketika bicaranya jarang, lalu dia ngomongnya pendek-pendek dan sekalinya ngomong, itu nggak tahu nih, di Sabrina gitu nggak, atau di teman-teman juga gitu nggak? Omongan ayah itu bisa lebih nempel daripada omongan ibu, padahal jarang, terus pendek lagi. Ini aku yakin para ibu-ibu, iya, aku udah ngomel berkali-kali, anak tetap ngelakuin. Begitu ayahnya ngomong sekali langsung makjelep. Iya betul, lebih ngefek. Itu memang fitrahnya seperti itu. Betul, karena jarangnya itu sendiri dia jadi punya efek kepada anak itu. Ini penting banget ya, karena dia jarang ngomong, sekali ngomong dia begitu, oh ini penting banget. Itulah yang dimanfaatkan sama para ayah kalau bicara. Nggak harus selalu bicara pengajaran tauhid ya, kan masa itu doang. Tapi sisipkan apa aja ya. Betul, pengajaran misalnya ya mengenalkan Allah. Terus ketika berbuat sesuatu yang salah nggak boleh, Allah Maha melihat, gitu doang. Itu di anak tuh akan sangat-sangat nempel. Ini banyak tokoh di dalam Quran itu ketika bicaranya dialog orang tua dengan anak, dialog orang tua dan anak, yang paling banyak tuh ayah kepada anak. Itu di Al-Quran tertulisnya seperti itu Teh. Ada 17 dialog dalam Al-Quran, 14 diantaranya dialog ayah dengan anak. Oh, seperti apa Teh? Mungkin ada salah satu contohnya nggak tuh Teh? Tokohnya Luqmanul Hakim misalnya. Luqmanul Hakim ini seorang ayah bicara kepada anaknya cuma satu kalimat aja, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, gitu doang. Tapi itu kalimat tauhid kan, jangan menyekutukan Allah. Kepada anak itu pesan satu doang, konkret, jelek, sekali nempel tauhid gitu. Itu emang para ayah. Jadi para ayah ketika sebenarnya ya, jadinya dalam hal ini, ketika para ayah dibilang ini ya sedikit banget waktu di rumah, banyaknya waktu bekerja dan segala macam, sebenarnya it's okay. Ini mungkin unpopular opinion ya, tapi sebenarnya it's okay. Kenapa? Karena begitu sedikitnya waktu itu membuat ayah tuh jadi berkesan sekali bagi anak ketika dia hadir. Dan begitu keberkesanan itu muncul, ayah gunakan lisan untuk menanamkan yang benar-benar penting dan sesuai dengan maksud penciptaan anak. Itu akan sangat nempel ke bawah nilainya sampai seumur hidup. Bener. Nah, ibu ini adalah bagian yang melengkapi dari sisi ibu nih kalau bisa dibilang tuh sumber cinta, sentral cinta keluarga. Urusan ibu tuh urusan hati. Peran ibu yang peran fitrah, peran sentralnya ibu tuh semua muaranya tuh hati, produk-produk hati. Pengorbanan, ketulusan, kasih sayang, penerimaan utuh, itu tuh produk hati. Dan itu ibu semua yang punya. Kenapa ibu diunggulkan oleh Allah di dalam situ? Kan sekali lagi Allah kalau kasih sesuatu tuh ada maksudnya ya. Karena ketika bicara tadi tauhid,
bicara tadi tauhid ya, ini bisa jadi anak jadi tegas gitu ya. Wah, itu segala macam. Nah, siapa yang melembutkan satu sisi berikutnya, sisi lainnya ini? Ini ibu. Iya, Karena ada banyak orang pintar bahkan tapi nggak punya hati. Yang sekarang dibutuhkan banget ya. Iya, nah zaman hati ini bagiannya para ibu. Hmm. Makanya ibu di sini, ibu-ibu yang mungkin yang agak-agak maskulin gitu ya, ini jadi strong why ya, jadi alasan untuk kembali ke sisi femininnya. Kenapa? Karena ini dibutuhkan oleh para anak supaya lengkap stimulasi yang dia terima. Jadi stimulasi bukan hanya permainan atau suatu aktivitas, tapi bagaimana ibu dan ayah nge-treat anak. Ayah itu nge-treat banyaknya di pendidikan akal. Akal ini hubungan nanti dengan tauhid. Ibu nge-treatnya di bagian cinta, kasih sayang, penerimaan. Jadi kalau ibarat kata anak udah capek dengan segala kesibukan dunianya gitu ya, pelatihannya, pengajarannya, pendidikannya, atau bahkan bermainnya kalau masih sangat kecil. Akalnya juga ya. Betul. Larinya kemana sih curhatnya kalau ke manusia lagi ya ke ibu. Tadi Sabrina sempat mention juga ibu tuh jadi vibes-nya di rumah ya. Jadi kalau ada ibu sama nggak ada ibu beda. Bahkan anak-anak kecil yang pulang sekolah tuh masuk rumah itu nyariin ibu. Ibu di mana ya? Begitu ibunya udah ada, ini ibu di sini, ada apa? Enggak. Ngalamin enggak? Cuman nyari doang gitu kan. Begitu ibunya ada udah gitu. Karena ya begitulah, ibu tuh sentral cinta, dan cinta di sini dia bukan sesuatu yang lembek ya. Kayak kesannya kan kalau pendidikan tauhid, pendidikan akal itu keren banget gitu, tapi pendidikan hati kayak lembek gitu. Enggak, justru dia adalah sesuatu yang akan mengutuhkan manusia menjadi manusia yang seutuhnya sesungguhnya. Itu adalah diperankan oleh para ibu. Pengorbanan tuh nggak ada sia-sia di hadapan Allah. Jangan merasa pengorbanan itu adalah hal yang pahit. Pengorbanan bagi seorang ibu, hamil aja pengorbanan ya, melahirkan juga pengorbanan, menyusui pengorbanan, ngasuh ngedidik adalah pengorbanan, kurang tidur itu pengorbanan, ya. Dan nggak pahit karena apa, di sisi Allah semuanya itu adalah jalan surga. Terus penerimaan, yang bisa menerima anak dengan segala mungkin kurang sesuai ekspektasi itu cuma ibu. Cuma ibu. Kita yang bagian safe place kalau dia lagi demotivasi atau mungkin dimarahin atau apa. Makanya kayaknya yang aku denger selalu berulang-ulang adalah yang penting kita tuh ngebangun attachment sama anak dari kecil ya Teh. Iya. Nah betul. Dan itu bagaimana ya tipsnya? Karena ya gitu, biasanya kita siap-siap jadi orang tua, kita siap-siap nutrisi, stimulasi otak dan lain-lain. Tapi kita lupa kalau ternyata yang anak inget tuh attachment kok. Ya, nah betul. Itu gimana ya Teh supaya bisa berikhtiar di situ. Jadi merefleksi juga nih. Yang paling awal ya, sebelum sesuatu yang terlihat tuh, sesuatu yang nggak kelihatan dulu, yaitu apa? Ibu nerima nggak perannya sebagai ibu? Nerima nggak amanah ini? Karena penerimaan terhadap amanah sebagai seorang ibu dan terhadap anak-anaknya ini mempengaruhi nanti pancaran keluarnya. Dari wajahnya, dari kata yang dipilihnya, nada suara yang muncul, terus gestur tubuh, rasa semangat atau enggak, itu berangkat dari penerimaan ibu terhadap perannya itu sendiri. Makanya aku ada nulis buku. Ini agak lompat saatnya. Boleh banget nih, ini kita sambil baca ya. Karena Teteh memang membuat buku bersama suami. Jadi ada yang versi buat ibu, ini saatnya ibu menjadi ibu. Kalau yang versi buat ayah, saatnya ayah mendidik. Betul. Nah boleh nih dibahas nih Teh. Kalau dari buku ini apa nih yang judulnya aja sebenarnya ini kan saatnya ibu menjadi ibu. Dulu dipertanyakan loh, udah jadi ibu kok menjadi ibu lagi. Saatnya ibu jadi ibu. Kan udah ibu. Iya betul. Ini adalah penekanan sebetulnya. Ketika sudah jadi ibu, diibaratkan orang tuh ketika melahirkan dia jadi ibu. Tapi peran ibunya diterima enggak? Dijalanin enggak? Karena ternyata enggak cukup hanya dengan melahirkan, tapi juga menerima peran tersebut dan menjalankan dengan penerimaan itu. Jadi saatnya ibu menjadi ibu itu sebenarnya itu mewakili pertanyaan tadi. Bagaimana ibu ketika dia sudah diamanahi anak, diberikan informasi garis 2, itu apa muncul di rasa hatinya. Ini bahkan kalau dari banyak teori mungkin nanti ketemu dengan para pakar kesehatan, anak itu bahkan ketika udah lahir, kemampuan dia menerima dirinya itu ngaruh ketika penerimaan ibu terhadap ketika dia hamil. Ibu nerima nggak janin ini? Ibu nerima, anak bisa mudah menerima dirinya. Ketika ibu menolak atau aduh kenapa sih malah
hamil gitu ya, aku kan padahal masih pengen berkarya, pengen apa, atau bahkan misalnya anaknya udah 1, 2 terus ada anak ketiga kebobolan disebutnya, itu psikologisnya ngaruh loh, nular ke anaknya, sehingga pada saat kelahirannya dia bertumbuh, ada orang-orang yang ketika janin dia agak menerima penolakan, dia susah menerima dirinya. Itu banyak sainsnya, tapi bukan di saya, mungkin nanti bisa dicari tahu. Nah, tapi Teh, kan ada juga seringkali emang kondisi setiap orang kan beda-beda. Betul. Tapi ada yang misalnya di kehamilan pertama mungkin dia melewati sesuatu yang berat, baik itu fisik ataupun mental pas pengurusan anak ya. Terus misalnya di yang kedua tidak ketika dapat amanah anak kedua misalnya nggak otomatis bahagia karena lebih ya mungkin wajar terpikirkan traumanya di masa lalu. Aduh, apakah aku bisa, kecemasan, terus jadi takut. Jadi mungkin jatuhnya tadi apakah tidak penerimaan. Nah, kalau untuk kasus-kasus seperti itu, apalagi bagi ibu-ibu yang nggak ngelewatinnya dengan mudah, itu gimana ya Teh? Karena kan mungkin nggak segampang mereka langsung menerima ya. Pasti ada hal yang harus mereka cope. Iya. Ini mudah-mudahan jadi membesarkan hati teman-teman juga ya, karena saya sempat ngalamin postpartum depression juga. Oh, pernah juga Teh? Pernah mengalami. Padahal kelihatannya tenang banget ya. Kalau gitu ini adalah buah dari setelah melewati itu, ketenangan ini. Jadi saya meyakini ya, kalau suatu peristiwa berat diberikan kepada kita, itu sebenarnya kita lagi dikasih kesempatan untuk mendapatkan skill baru, unlock gitu. Asal kita mau nerima episode itu dan membaca itu sebagai sebuah karunia gitu dari Allah. Nggak bisa dielakkan, akan ada aja, mungkin saja terjadi, dan itu banyak juga kasusnya ya, melewati persalinan, kehamilan, atau perjalanan yang berat di masa lalu yang belum berhubungan dengan kehamilan dan persalinan, bisa aja ya. Itu pun bisa juga betul. Isu sama orang tua misalnya belum beres, terus begitu menikah, kayaknya nggak dulu deh, soalnya aku juga, nah gitu ya, macam-macam. Itu menjadi alasan sebetulnya untuk yuk diberesin dulu sebelum datang amanah anak. Disegerakan. Gimana caranya? Ya ditempuh dari pemahaman yang difahami aja. Dengan cara apa yang difahami itu ditempuh pemulihannya, ada macam-macam caranya. Tapi begitu ternyata udah diamanahi janin, terus ternyata isunya terpanggil, banyak kasus ya, isunya terpanggil ketika hamil. Triggernya itu ketika hamil. Aku mau kasih tahu begini, ini juga ilmiah. Ketika sisi emosional, ketika kondisi fisik turun, sisi emosional tuh naik. Jadi kayak jungkat-jungkit. Ketika fisiknya naik, sisi emosional biasanya turun. Jadi mengikuti gitu ya, kayak jungkat-jungkit. Nah, hamil itu kalau bahasa Qur'annya kelelahan di atas kelelahan istilahnya. Saking bahkan tidak ada kata yang bisa mewakili itu sampai kelelahan di atas kelelahan. Kebayang nggak? Karena nggak ada kata yang bisa mewakili selelah itu, struggle itu. Berarti fisiknya kan drop banget. Ketika fisiknya drop, tadi jungkat-jungkit, maka sisi emosinya naik. Nah, luka-luka yang kemarin ditutupin, trauma-trauma yang udahlah nanti aja, nggak diurusin segala macam, dia ketutup tadinya, tapi begitu fisik drop, dia akan muncul. Naik. Makanya banyak isu-isu kepanggil, kok aku jadi baperan ya, kok aku jadi sakit banget ya, segala macam perasaannya, ingat orang tua atau ingat apa, ingat persalinan yang sebelumnya, ingat kehamilan, kasihan sama anak pertama, masih kecil udah punya, nah itu macam-macam tuh. Nah itu sikapi dengan pemahaman atau pemaknaan bahwa oh ini saatnya aku ngeberesin. Jadi dibanding dimaknai sebagai aduh berarti ini salah dong, harusnya nggak sekarang nih gitu, dimaknai aja oke. Begitu perasaan ini hadir, ini kayak prit gitu loh, sinyal. Tanda ya udah mulai dari sekarang berbenahnya. Oke. Gitu. Berarti itu kita nggak bisa mengelakkan ada trauma kita yang ke-trigger. Kita pas mendapat anak, kita nggak langsung accept menjadi ibu tadi ya, tapi nggak apa-apa, itu dijadiin sinyal untuk kita beresin itu, bawa ke professional help juga ya. Dan ini pemaknaannya mungkin apapun yang dirasain, bentuknya perasaan, dia manusiawi, valid ya, disebutnya valid, itu ada betul, dan boleh juga divalidasi segala macam. Dicari juga sebenarnya ini akarnya apa, boleh, bahkan bagus kalau untuk ditempuh gitu ya. Tapi kalau dalam konsep keislamannya, sisi manusiawi itu ada di level yang paling bawah. Maksudnya apa? Dia bisa naik kelas.
Jadi kalau kita ngerasain hal yang manusiawi, validasi. Tapi begitu kita nggak tahu bahwa ada kelas di atasnya, kita akan terus-terusan validasi. Dan berapa banyak orang yang nggak beres-beres karena memvalidasi terus-menerus aja, nggak kemana-mana. Ini ada next step-nya. Apa next step-nya? Naik ke tangga, ini balik lagi ke yang tadi, tangga. Kita menyadari diri kita ini adalah seorang hamba dari Allah, Robnya. Dan makna Rob ya, Allah sebagai Rob itu adalah pengatur segala urusan. Artinya urusan atau episode yang hadir dalam hidup kita yang diizinkan sampai ada rasa trauma segala macam, itu juga bagian dari yang diatur. Berarti Allah tuh tahu kok kamu ngerasain itu. Allah tahu, menyaksikan. Dan Allah tahu perasaannya sedalam itu, seterluka itu, sesakit itu. Allah tahu. Kalau ada kamu rasa, ini orang gak ada yang tahu ya perasaan aku, Allah tahu. Dan itu definisi balik lagi ke fitrah. Betul. Jadi begini, perlu naik kelas. Semakin cepat naik kelasnya dari manusiawi ke level hamba Allah. Kalau levelnya sudah naik ke hamba Allah ya, dia tahu ini hidup ada dalam urusan dia tuh ada dalam kepengaturan Allah. Dia akan lama-lama manusia itu mengalami kondisi ya udah berserah. Dan keberserahan itu adalah jalan mulus atau jalan tol untuk menuju ketenangan. Keberserahan. Jadi semakin cepat naik kelas, semakin cepat lukanya sembuh. Traumanya beres. Semakin lama di level manusiawi, walaupun boleh di situ-situ aja tapi mutar ya, kita disitulah traumanya akan dipelihara jadinya gitu. Kalau dalam sudut pandang Islamnya ya. Iya, harus kembali lagi ke naik kelasnya adalah bertawakal. Betul. Berserah. Karena balik ke fitrah 2 tadi di awal ya. Betul. Karena siapa sih kita juga gitu. Wah, menarik banget sih Teh ini. Makanya menurutku topik fitrah ini emang relate sama kita sebagai orang dewasa untuk ngingetin diri kita lagi, purpose kita di dunia. Nah, aku penasaran bedanya fitrah perempuan dan laki-laki sih Teh. Tadi kan kita ngomongin fitrah secara umum ya. Mau laki-laki mau perempuan ya seperti itu. Tapi kalau untuk perbedaan gender perempuan laki-laki itu ada fitrah yang beda gak sih? Secara pokok banget kalau dalam Quran, perempuan itu fitrahnya qonitatun atau taat. Taatnya kepada ini kalau konteks suami istri tapi ya, fitrah dalam konteks suami istri, qonitatun itu taat kepada suaminya. Kalau laki-laki fitrahnya qawwam atau qawwamah. Yaitu qawwamah itu orang biasanya secara praktisnya memaknai sebagai kepemimpinan. Jadi para laki-laki itu punya potensi atau bibit untuk jadi pemimpin, mimpin keluarga itu akan mampu mimpin suatu sosial community itu akan mampu, mimpin perusahaan akan mampu karena punya bibitnya fitrah. Terus qawwamah juga bermakna adil, seimbang. Adil seimbang tuh maksudnya gini, kalau bicara urusan, laki-laki dikasih urusan banyak, sebenarnya dia akan mampu menyelesaikan semua urusan itu dengan baik. Laki-laki itu sebenarnya begitu. Kayak ada pertanyaan kalau di konten-konten ini ya gitu. Pilih ke laki-laki itu pilih aku tuh istri misalnya, pilih istri atau ibu. Nah itu pada laki-laki yang qawwamnya bagus itu dia akan bilang aku akan pilih istri dan ibu. Enggak atau. Karena mampu untuk baik kepada istrinya, baik kepada ibunya. Terus ada lagi pertanyaan misalnya kepada para ayah, kamu pilih pekerjaanmu atau ngurus anakmu gitu ya. Kadang para ibu nih pengen dibantuin suaminya, suka ngasih pertanyaan kerja terus, kapan nih bantuin megang anak. Begitu suaminya megang anak mulu kapan kerjanya. Jadi dilematis. Nah bagi para laki-laki yang qawwamnya bagus, dia nggak akan atau. Tapi dia akan pilihnya dan aku bisa ngurus anak, aku bisa juga cari nafkah, aku bisa baik pada istriku, aku bisa baik pada ibuku. Dan itu fitrah bagi para laki-laki. Kalau punya anak laki-laki berarti lihatlah mereka sebagai seorang yang dia punya bibit itu, punya fitrah qawwam itu. Dan kalau punya anak perempuan berarti lihatlah dia punya fitrah qonitatun, fitrah ketaatan. Dan nanti kalau kolaborasinya adalah seorang laki-laki yang qawwamnya bagus menikah dengan seorang istri yang fitrah qonitatunnya bagus gitu. Ini akan menghasilkan keluarga atau membentuk sebuah keluarga yang dia akan kolaborasinya akan sangat baik. Di sini yang terjadi bukan kesetaraan tapi keserasian. Harmoni ya. Karena kan sekarang fenomenanya seringkali kebalik, kadang perempuan yang mungkin lebih berjiwa I can handle everything myself, bahkan kadang urusan nafkah juga ada. Ini case-case yang ada di luar sana ya. Terus laki-lakinya lebih santai. Nah itu kan berarti ada suatu fenomena di mana itu gak sejalan sama fitrah ya.
Nah, apa yang terjadi jika sebuah dinamika itu nggak berjalan sesuai fitrah? Ini enaknya gini, manusia sama fitrahnya itu kayak ikan tuh ketemu air. Ketika ikan ketemu air kan dia hidup ya, terus nyaman, bisa bertumbuh, berkembang biak, pokoknya hidup nyaman. Begitu ikan dikeluarin dari air, terus kita taruh misalnya di minyak deh. Gimana ikan ditaruh di minyak? Gimana? Jadi digoreng dong. Kalau minyaknya panas ya. Yang jelas dia nggak bisa hidup karena bukan tempatnya. Atau ditaruh di darat dia akan mati gitu. Jadi kita bisa memahami dari yang sederhana ini bahwa seseorang atau suatu makhluk itu ketemu fitrahnya dia akan mampu berkembang. Kalau nggak ketemu fitrahnya dia sebenarnya nggak akan nyaman, bahkan cenderung nanti mati gitu ya. Kalau tadi lihat ikan yang dia ditaruh di darat, kayak time bomb lama-lama ya. Iya betul. Nah ketika seseorang menjalani kehidupan di luar fitrah, sebenarnya nggak perlu ditanya jauh-jauh, nanti yang ngerasain dirinya. Dia bisa berkamuflase ya, atau maksudnya bohong kok di luarnya. Kamuflase. Ya ini fine aja, nggak apa-apa. Ini emang udah pilihan hidup aku gitu ya. Ya silakan, nggak apa-apa. Kita punya keyakinan, tapi sebagai muslim dan keyakinan ini kokoh. Begitu hidup di luar fitrah, nggak akan nyaman. Nggak akan nyaman. Walaupun itu mau dibilang pilihan hidup, ini adalah keputusan aku segala macam. Ya dia nggak akan nyaman. Dan lama-kelamaan, tadi ya bisa mati. Dalam artian kalau di sini berarti mati potensinya. Bisa jadi mati kecerdasan dan segala macamnya gitu. Artinya ketika kebalik ya, kalau kita bilangnya suka fitrah yang tertukar, gitu. Karena ada pakemnya dalam Qur'annya, arijalu qawwamuna 'alan nisa. Ketika bicara pemimpin ya, qawwam itu arijal tuh laki-laki dan nisa itu perempuan. Laki-laki adalah qawwam atau pemimpin, pelindung, pengayom, pendidik bagi perempuan. Itu udah dikasih perannya langsung sama Allah di dalam Quran, dan Quran ini berlaku sampai akhir nanti gitu ya. Begitu dibalik itu sebenarnya itu kan berarti akal-akalan versi manusia gitu ya, bukan karena ada sesuatu yang memang dari penciptanya, tapi memang itu karena mungkin kondisi segala macam. Ya itu nggak akan nyaman, dan sebenarnya itu ujian sih, aku bisa bilangnya ini ujian akhir zaman ya. Emang nggak terlalu mengerikan kok kita bicara akhir zaman, karena akhir zaman itu terjadi ketika dimulainya dari diutusnya Rasul. Jadi ketika Rasul diutus itu udah dimulai akhir zaman. Jadi bicara emang ini ya, dan itu 1400 tahun yang lalu. Jadi ketika bicara sekarang ini adalah ujian akhir zaman, itu nggak terlalu mengerikan, emang realitanya begitu. Artinya kalau itu ujian ya harus lulus dong. Perempuan sekarang aku juga sama dikasih leadershipnya kuat banget. Bahkan ketika bertemu suami itu jadi leader ketemu leader gitu ya. Cuma perlu diketahui ternyata seorang maskulin itu ketemu maskulin itu nggak nyaman deketan, nggak nyaman berinteraksi. Cowok sama cowok pernah foto bareng, pernah lihat mungkin Sabrina? Kalau cowok sama cowok foto bareng rangkulan sebelahan gitu sih, atau berjarak? Aku aja ya. Tapi kalau perempuan sama perempuan foto bareng itu lebih bestie. Iya, terus bisa rangkulan, pegangan tangan gitu ya, segala macam. Maskulin ketemu maskulin dia memang berjarak gitu. Jadi kalau istri maskulin, suaminya maskulin, kebayang nggak? Suami nggak nyaman gitu. Dan kita kan pengen dicintai dan disayangi, tapi peran kita maskulin gimana gitu ya. Nah, maka jadilah kembalilah ke fitrah. Itu sebenarnya dalam tanda kutip pemaksaan halus sih. Kalau nggak kembali sebenarnya kita yang rugi gitu. Dan kitanya nggak nyaman sendiri dan nyadar. Gitu. Dan tadi ternyata mungkin bisa jadi kamuflase juga ya sebenarnya. Ada efek ke anaknya juga Sabrina. Oh, seperti apa tuh Teh? Bias gender jadinya. Karena ini udah hal yang common loh ya zaman sekarang, ujiannya memang di zaman sekarang. Iya, memang ujiannya. Jadi ini mungkin dialami banyak orang. Dan ketika dibicarain ujian tadi ya, harus lulus. Gimana maksudnya harus lulus? Berarti ya laki-lakinya kembali. Ya aku melihat fenomena ini tuh di para ayahnya atau para kepala keluarganya, ujiannya adalah dia harus meningkatkan kapasitas kepemimpinan ya. Memang PR para laki-laki di hari ini memang harus naik kowamnya. Tapi PR di istri ada juga, harus turun bagian itunya. Bener. Boleh kok leadershipnya bagus, perempuan tuh nggak apa-apa leadershipnya bagus, tapi di mana konteksnya? Di keluargamu kan, anak-anakmu. Kamu adalah pemimpin untuk anak-anakmu dan harta suamimu. Ada kalau dalam hadisnya gitu. Jadi bisa jadi leadership kita di kantor beda nih sama leadership kita di rumah. Itu yang harus sesuai konteks ya. Betul. Tadi apa ya dampaknya kepada anak kalau ada dinamika yang gak tepat antara maskulin, feminin, ayah dan ibu? Bias gender kalau istilah yang dipakainya biasanya.
anak jadi bingung role-nya perempuan gimana, role-nya laki-laki gimana. Karena anak tuh nggak belajar dengan teaching mengenai perempuan dan laki-laki. Ada nggak di rumah disediain whiteboard gitu atau presentasi untuk Perempuan apa? gitu kan? Enggak. Pasti ngeliat. Dan sering banget kalau aku di sosmed tuh ngeliat komen-komen, aku ngeliat ibuku melakukan semuanya, nenekku melakukan semuanya. Itu kan sedih banget nih untuk yang istilahnya fatherless nation gitu ya. Betul. Itu nggak bisa dipungkiri, ujian hidup juga ada, mungkin ujian dari sisi ekonomi atau perceraian, ditinggal meninggal oleh suami sehingga ibu harus memerankan peran-peran itu secara sendirian, bisa jadi ya. Karena tadi kan kita bahasnya ideal-ideal ya. Iya, Tapi kalau dalam realita lapangan ternyata ada hal yang tidak ideal dan mengharuskan ibu jadi strong banget gitu. Terus anak ngeliat ke situ, sementara dia jadi anak tuh belajar tadi ya gender perempuan dan laki-laki dari keseharian melihat ayah dan ibunya berperan. Tapi di sini misalnya realitanya ada para perempuan yang mau nggak mau harus memerankan peran-peran yang memaksa dia untuk lebih kuat daripada yang dia mampu sebenarnya gitu. Gimana ya? Gunakanlah ini. Lisan. Berikan anak itu makna. Apa yang dilakukan ibu itu apa sih gitu. Karena ibu tuh juga ya tadi selain tadi sentral cinta keluarga, lisan ini strong banget. Maksudnya dia ajaib. Aku mau agak mundur dulu. Aku takjub sama kisahnya Siti Hajar, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Waktu itu Allah kasih perintah untuk Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail bayi di tengah padang gurun untuk menguji keimanan. Kemudian Nabi Ibrahim menyambut perintah tersebut, membawa istrinya dan anaknya yang masih kecil itu ke padang gurun dan ditinggal. Ini secara singkatnya adalah berarti kan anak ini Nabi Ismail kecil ini kan ditinggal dari kecil banget gitu ya. Lalu baru ketemu lagi setelah masa dia dewasa. Ayahnya baru datang lagi Nabi Ibrahim, dan ketika baru datang lagi itu bawa perintah baru tuh dari Allah. Perintahnya nyembelih. Ini ibaratnya gini ya kalau bahasa kita sekarang. Ini ayah udah ninggalin aku dari kecil, datang ketemu lagi pas aku udah gede, dia mau nyembelih lagi. Kebayang nggak maksudnya? Iya, udah lama gak ketemu. Malah itu. Iya kan, itu bisa banget untuk nggak respect gitu sebagai seorang anak. Tapi yang terjadi itu direkam dalam Quran betapa ta'zimnya Nabi Ismail ketika sudah dewasa itu, ketika ayahnya bilang aku mimpi dari Allah gitu menyembelih dirimu. Lalu jawabannya sangat berserah banget ya, lakukan jika itu memang perintah gitu. Itu ini ya, pertanda bisa ada sesuatu yang terjadi di masa ditinggalkannya Nabi Ismail bersama ibunya, yang itu membuat ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tauhidnya kuat, tetap takzim sama ayahnya, respect banget dan tauhidnya bagus. Apa ya? Nah, di sini sebenarnya yang jarang dibahas tentang peran perempuannya. Kita suka ngebahas tuh dari sisi Nabi Ibrahimnya, ketauhidannya, Nabi Ismailnya juga. Tapi ini ada sesuatu dari Siti Hajarnya. Waduh, apa nih pelajarannya teh? Lisan, mulutnya nih. Siti Hajar berarti menggunakan lisannya hanya untuk menyampaikan yang membuat anaknya itu respect sama ayahnya. Beliau kalau buka mulut ibaratnya gitu ya, untuk menceritakan ayahnya kepada Nabi Ismail, menceritakan Nabi Ibrahim, itu pasti menceritakan sesuatu yang membuat Nabi Ismail tuh tetap takzim. Kebayang gak? Berarti kan hal-hal yang diceritain yang baik. Yang baik-baik, difilter ya. Dipikirin, dijedain kalau bahasa kita sekarang. Pemilihan kata-kata yang baik juga. Betul, dan itu juga bisa jadi berangkat dari beliau juga memproses ya. Karena kan kata-kata itu keluar dari rasa juga. Memproses dulu kalau ada sesuatu yang mungkin beliau perlu diproses dulu, itulah kalau kita sekarang gitu ya. Diproses dulu ketika ada gendok sama ayahnya anak-anak gitu. Nggak serta-merta bapakmu tuh gitu loh. Seringin banget ya. Bapakmu tuh ya. Tuh lihat tuh ayahmu tuh. Kita. Iya, dan itu mungkin sebenarnya hanya ungkapan, bagi kita tuh hanya ungkapan kekesalan dan habis itu kita lega. Tapi bagi anak itu menjadi interpretasi dia terhadap ayahnya. I see. Dia jadi memandang ayahnya seperti bagaimana lisan ibunya. Dan Siti Hajar tuh potret ibu yang sangat berhasil membingkai potret ayahnya itu dengan potret yang sangat-sangat bagus di anaknya, sehingga ketika datang bahkan perintah sembelih itu tuh perintah yang luar biasa. Wow, berat banget, nyawa itu kan ibaratnya. Tapi bener-bener deh responnya Nabi Ismail bisa sekeren itu nggak lepas dari peran ibunya, dan itu di sini. Dan banyak kasus sebaliknya di hari ini, anak yang tidak bermasalah dengan ayahnya, tapi ayahnya itu bermasalahnya sama ibunya, tapi anaknya ikut benci, ikut nggak suka, bahkan lebih dari itu adalah jadi nggak mau sama laki-laki. Misalnya anak perempuan jadi takut menikah, atau laki-laki jadi kehilangan role seorang laki-laki yang baik karena ibu
menggunakan lisannya, nggak filter tadi ya kalau istilahnya, dia sampein aja yang realita-realita disampein. Biasanya suka ada yang nanya kalau saya abis ngomong begini tuh, kalau realitanya ayahnya emang gitu gimana? Nah, itu baru mau saya tanya Oh, juga. gitu. Karena kan yang praktikal nih di realita zaman sekarang. Iya. Itu gimana teh? Tetap aturannya adalah jaga lisannya. Nggak ada jadi boleh gitu, nggak. Oh. Kalau mau curhat tentang sesuatu, terutama kepada ya ayah, tentang ayahnya, tentang role orang-orang di sekitar, terutama ayahnya ini, itu pastikan kalau memang perlu banget harus keluarkanlah pada orang yang dewasa, yang memang berhak, yang memang bisa memberikan masukan dan amanah terhadap hal itu gitu. Kalau anak lebih baik tidak, tapi realitanya gitu ya, biar anak tahu sendiri aja. Kalau dia tahu sendiri dengan tahu dari lisan ibunya, itu beda rasa. Kalau dapetnya dari lisan ibunya, rasa yang keterima itu termasuk ada rasa sakitnya, termasuk rasa marahnya itu ikut nempel gitu. Makanya ngejaga fitrah seksualitas, kalau disebutnya dalam pendidikan selaras fitrah itu fitrah seksualitasnya itu adalah dengan satu tadi, memerankan peran ayah ibu dengan sesuai core-nya gitu ya. Terus ketika pun tidak ideal, maka ibu perhatikan lisannya, sampaikan hal-hal yang ketika anak maknai, itu anak bisa memaknai dengan sesuatu yang tetap menjaga hal yang benar untuk dirinya. Kayak ibu struggle banget, bilang aja, sampaikan dengan nggak apa-apa, ini ada episodenya memang harus begini, tapi seharusnya ya idealnya nggak begini. Kalau nanti kamu punya istri ya nak, kamu jaga istrimu ya nak. Kalau ini ke anak laki-laki misalnya, jaga istrimu nanti baik-baik, kamulah penanggung jawabnya. Tapi nggak perlu bilang ya memang gara-gara bapakmu nih aku jadi kayak gini. Itu tuh nggak perlu ditambahin juga. Tidak sesuai, itu lebih baik ke peers sesama orang dewasa. Iya, betul. Misalnya Kalau memang membutuhkan Kalau manusia memang butuh. ya untuk cerita lagi gitu. Oke. Filter makanya tadi betul. Wah, ini luar biasa, dalam arti memang sabar itu juga makanya ganjarannya besar ya, pahalanya ya teh. Karena ya tadi itu case-case yang yang kurang ideal, tapi kita pun harus juga memfilter hati kita supaya baik ke anak ya. Betul. Nah, ini kan tadi kita udah bicara idealnya laki-laki itu seperti apa, perempuan seperti apa fitrahnya. Akhirnya kita cari lagi yuk ke parenting. Berarti nih ketika kita ingin mempersiapkan anak kita supaya mereka tumbuh dengan fitrah sebaik mungkin sesuai idealnya, bagaimana sih ya pendidikan selaras fitrah sesuai tahapan usianya yang bisa kita lakukan Teh untuk mencapai ideal ikhtiarnya? Oke. Di pendidikan selaras fitrah itu tidak berlaku kaidah lebih cepat lebih baik. Kalau sekarang mungkin rame, makin dini makin keren gitu ya, makin anak bisa apapun yang dia makin usianya kecil, dia bisa apapun itu jadi makin keren. Nah, di pendidikan selaras fitrah ini perlu diperhatikan, justru perlu ditelaah lebih dalam kalau ternyata kita tergesa gitu. Oh gitu. Karena ada yang namanya bagian dari tahapan usia. Pertama kita berangkat dari ngedidik anak itu sebenarnya tidak lama. Ngedidik anak dalam konsep Islam tuh batasnya hanya sampai akil balik. Kalau pakai usia batasnya maksimal sampai 15 tahun ngedidik anak. Selanjutnya anak akan masuk ke masa akil balik. Kalau di dalam istilah kita tuh berarti udah jadi dewasa. Jadi Islam tuh cuma mengenal 2 fase, yaitu masa anak dan masa dewasa. Masa transisi itu kalau di teori perkembangan mungkin banyak yang kasih label kan remaja ya. Di Islam nggak kenal. Istilah remaja itu sebenarnya remaja itu kan anak bukan dewasa, tapi juga belum. Iya, maka dia adalah fase gamang kan, mencari jati diri itu. Kalau di Islam tuh sebenarnya hanya 2 fase, anak dan dewasa. Pembedanya batasnya adalah akil balik. Ini mungkin sempat dibahas sama Ustadz Felix Teo kayaknya ya, bahas tentang akil balik ini. Jadi sangat detail bahwa gimana kalau nggak ada masa transisi, tiba-tiba si anak jadi dewasa, tiba-tiba kayak leap gitu ya. Iya. Sebenarnya masa transisinya terjadi smooth sekali kalau menerapkan pendidikan per tahapan usia. Jadi maksudnya ketika di masa anak ini udah ada keyword-keyword untuk si anak ini nanti dipersiapkan ke masa dewasa. Jadi dia nggak kaget ketika masuk masa dewasa itu. Dari 0 sampai 15 tahun kalau pakai umur ya, pakai usia. 0 sampai 2 tahun ini adalah masa menyusui. Ya, masa menyusu bagi anak. Nah, menyusu seringkali dimaknai sebagai dia dapat asupan nutrisi. Spesifiknya banget paling utama adalah ASI gitu ya. Tapi sebenarnya menyusu itu adalah pendidikan.
Oh, gimana tuh maksudnya Teh? Ini dahsyat sih, aku pun takzim sekali. Hmm. Aku punya anak nih sekarang masih Heeh. menyusu. Jadi ini aku menyusui itu dengan pemaknaan yang benar-benar ngebangun hati banget. Jadi menyusui itu adalah satu sebenarnya pendidikan fitrah keimanan. Kenapa? Karena anak yang cuman oek-oek doang, Iya. itu rezekinya nyamperin sendiri. Dia belum punya daya upaya, dia masih belum berdaya ya. Dia masih belum bisa ngapa-ngapain, rezekinya nyamperin. Ini tuh pendidikan tauhid bahkan buat kita. Oh iya ya. Rezeki tuh datang nyamperin, rezeki tahu di mana kita meski kita nggak tahu rezeki ada di mana. Wah, dahsyat itu tuh. Wah, itu mind blowing banget. Itu one perspective to look at it. Ya, betul. Kita walaupun anak belum bisa menyerap mungkin ya kata-kata, dia belum bisa membalas omongan gitu. Itu udah boleh banget sambil menyusui kita saling tatap. Dan ketika saling tatap itu kita bilang ini rezeki dari Allah, Nak. Oh. Itu akan masuk kok dan nyambung sama fitrahnya karena kita sekali lagi memahami tadi anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu tidak kosong, fitrah itu cenderung pada kebenaran dan kebaikan. Terus disambut dengan isian dari inputan dari orang tuanya, itu akan jadi klop gitu. Ini dari Allah, nah gitu. Dan ketika menyusui, jarak pandang bayi itu kan pendek ya, dan dia baru akan menjauh semakin dia bertambah usia. Tapi jarak pandang bayi banget tuh kan pendek. Kebayang nggak menyusui kalau secara langsung dia itu ada dalam kondisi dekat banget sama ibunya. Dia nge-scan banget wajah ibunya. Jadi ketika dia sering melihat wajah ibunya, wajah yang paling sering dia scan, paling sering dia lihat di masa awal-awal kehidupannya akan menjadi wajah yang paling dia rindukan nanti di masa dewasanya. Masya Allah. Makanya kenapa ibu tuh melekat banget ya buat seorang anak dan jadi vibes di rumah tadi? Karena itulah wajah yang paling sering dilihat oleh seorang anak di 2 tahun pertamanya. Jadi kita lagi ngebangun bonding, bahkan hanya dari sekedar proses menyusu dan bukan sekedar bonding, kita lagi mengajarkan atau pendidikan fitrah keimanan di sana. Tadi yang poin rezeki mind blowing banget ya Teh. Itu 2 tahun pertama ya. Ternyata menyusui itu pendidikan. Oke, never think about it. Kirain kita nutrisi aja ya. Iya, itu dan juga bonding. Dan bonding itu juga. Tapi ya POV ini sangat menarik. Karena ini fitrah ya. Fitrah itu secara pokoknya dia kan tauhid. Jadi di sana paling utamanya adalah tentang rezeki. Makanya kalau risau setelah dewasa nih, kita belajar aja dari bayi. Seorang bayi maksudnya. Lalu 2 sampai 6 tahun. 2 sampai 6 tahun ini adalah masa-masa disebutnya dia masa tufuliyah atau masa anak-anak banget. Kalau digampangnya di labelnya pendidikan ramah anak. Kalau kita mau menerapkan sesuatu tuh pendidikannya harus ramah anak. Kita ngikut dia gitu ya. Terus penerimaan terhadap sifat-sifat unik. Dan di 6 tahun pertama ini banyak yang disangka bandel, padahal itulah fitrah. Apa aja? Mungkin ya. Apa aja tuh? Misalnya anak tantrum itu kan fitrah dia mengenal emosi dia. Betul. Apalagi itu udah tuh, Teh? kejawab sama Sabrina. Oh iya benar. Lalu ada anak yang dibilangnya nggak mau diam. Di 6 tahun pertama, kalau dia 6 tahun pertama nggak mau diam itu adalah fitrah. Karena dia butuh untuk mengenali tubuhnya, dia butuh untuk tahu fungsi-fungsi tubuhnya, dan bahkan kerennya, ketika seorang anak terpuaskan geraknya di masa 6 tahun pertama, ketika nanti dia masa wajib sholat, dia sudah bisa sholat dengan lebih tenang karena sudah puas bergeraknya. Di masa 7 tahun pertamanya. Ada pengaruhnya ya? Ada pengaruhnya. Banyak yang disuruh diam nih, banyak sekarang ya anak-anak sekarang nih yang kecil-kecil waktu 6 tahun pertama nih kayak ganggu banget nih, gerak terus gitu ya, kasih aja apalah yang bisa bikin diam, mungkin stimulasi gadget yang lebih dini gitu ya. Pokoknya yang penting diam, soalnya pusing nih lagi kerja nih atau lagi masak lagi apa gitu. Ketidakpuasan itu nanti akan menuntut dipenuhi di masa yang tidak seharusnya. Dan dengan cara yang beda ya, bukan dengan minta aku mau gerak-gerak, bukan ya. Dan udah gak lucu lagi. Udah gak lucu lagi, udah ngeganggu. Udah capernya, mungkin ada orang-orang dewasa yang agak-agak butuh perhatian lebih gitu, segala macam bisa dilihat dari bagaimana keterpenuhan kebutuhannya di 6 tahun pertama. Lalu ada lagi ada mungkin ngalamin anak 6 tahun pertama ya, 0 sampai 6 maksudnya. 3 sampai 6 tahun. Ini punya aku, dia tahu barangnya punya dia, tapi dia barang orang bagus juga, ini juga punya aku gitu. Pernah nggak lihat? Nggak mau sharing ya? Nggak mau sharing, betul. Dan ini milik aku, ini milik aku. Itu katanya nggak boleh diajarin sharing di masa usia itu, apa benar Teh? Iya betul. Karena itu sedang menguatkan egosentrisnya. Egosentris itu adalah tentang sebenarnya ego tuh dia memahami bahwa dia tuh pusat semesta, dia tuh diutamakan, dia yang
apa namanya ya, dia pusatnya lah dalam kehidupan tuh. Itu pusat sebenarnya. Ketika dipenuhi sebetulnya akan lebih mudah bagi dia nantinya di 7 tahun ke atasnya untuk sosialnya bagus, untuk berbaginya. Karena udah puas lah istilahnya. Hari ini banyak orang dewasa yang ngambil barang orang atau ngambil pasangan orang. Biasanya mungkin 7 tahun pertamanya dia nggak puas egosentrisnya. Malah harus di-feed egonya ya. Ya, betul. Dan emang nggak bisa diajarin sharing ya. Betul. Karena emang belum tahapan. Ego itu nanti berkaitan juga sama prinsip hidup. Ego itu kan tentang ini aku pokoknya gini, dia nggak mau dengerin orang. Ini punya orang nggak mau gitu ya. Itu nanti ada trikinya lagi. Tapi itu sebenarnya kaitannya dengan prinsip. Ketika dia udah dewasa, dia orang mau kemana-mana, mau ngambil pilihan hidup apa, tapi bagi dia itu salah, dia nggak akan ikut. Karena egonya bagus. Tapi bukan malah ngajarin anak buat egois dan gak mau berbagi atau manja. Karena kan orang kadang mikirnya gitu ya. Ini kalau gak diajarin nanti dia begitu nih. Ego sama egois berbeda sebenarnya. Kan kalau egois ya gak bagus. Tapi kalau ego itu tadi terkait dengan prinsip, dengan keteguhan, kepemilikan. Nanti kalau mau diajarin, ajarinlah kepemilikan. Kepemilikan tentang ini milik kamu, ini bukan milikmu gitu. Di waktu yang lebih lapang, kita bisa strategikan dengan bacain buku misalnya tentang kepemilikan, ini milikku, ini milik temanku. Ada banyak bisa literatur yang teman-teman akses gitu ya. Terus di sana jadi berbagi itu disampaikan oleh kita atau diajarkan oleh kita dengan kondisi yang itu menyenangkan dan fun gitu. Kan kalau lagi dalam kondisi yang itu ya, bukan stressful, terpaksa bagi-bagi ya. Kan banyak ya anak-anak yang di situnya langsung dimarahin banget gitu. Ya memang harus, kalau itu bukan milik dia dan dia mau ya emang gak boleh. Tapi kan nanti dia nangis tuh. Iya. Biasanya nangis terus raung-raung. Kakinya ke lantai, badannya ke lantai misalnya segala macem kan. Ya gak usah kebancing marah. Itu kan fitrahnya. Senyumin aja. Boleh gak latihan kalau ada sesuatu yang gak sesuai itu senyumin aja. Mungkin ya bapak ibunya latihan senyumin aja. Nanti ada masanya dia kasih tahu. Lama-lama dia paham kok kepemilikan. Karena fitrah, sekali lagi. Kalau fitrah itu dia tuh cenderung kok, ngerti kok. Nah itulah ketika kita paham manusia punya fitrah, pendidikan kita kepada anak-anak akan rileks dan optimis. Itu kayak kuncinya ya. Menarik. Tadi sampai 3 sampai 7 tahun. Habis itu gimana? Ini biasanya yang disebut usia pre-adolescence, pre-teen, iya nggak sih? 8 tahun gitu. Pre-teen, iya, masuk masa berikutnya tuh. Nah kalau itu fitrahnya apa tuh? 7 sampai 10 tahun ini biasa disebut pre-teen atau diistilahkan di pendidikan selaras fitrah itu pra-akil balik 1. Karena ada pra-akil balik 2 di 11 sampai 14 tahun. Kan batasnya 15 tadi. Gitu. Di 7 sampai 10-nya ini biasanya sudah mulai penanaman nilai gitu ya. Dan sebenarnya gampangnya di 7 sampai 10 ini si media tanam tuh tadi kita lagi siapin media tanam tuh di 0 sampai 6 tuh media tanam. Nah, 7 sampai 10 ini media tanamnya mulai ditanemin. Makanya kalau anak usia dini 0 sampai 6 tadi banyak ditanemin, itu media tanamnya juga belum selesai. Nanaminnya tuh belum ada tanahnya. Iya. Dan aku ngerasain banget sebagai ini orang tua langsung, aku maksudnya ke anak biologisku gitu ya. Ketika dia di bawah 7 sama setelah 7 emang beda banget kesiapannya, gitu. Betul. Dan aku termasuk yang coba menantang teori ini terhadap anak-anakku gitu ya. Gimana coba kalau nggak aku jejelin calistung cepet-cepet. Tapi kalau dia mau aku ajarin, kalau nggak mau nggak aku jejelin gitu. Terus gimana ketika misalnya setelah 7, dan ternyata benar setelah 7 itu otaknya lebih siap gitu ya. Kemampuan menyerapnya lebih bagus. Dan misalnya kayak sebelumnya nih, kemarin nih bulan Ramadan, saum dikenalin di sebelum 7 tahun dan saum dikenalin di setelah 7 tahun. Itu sebelum 7 tuh banyak ketidaksiapan. Segala macam, banyak rewelnya gitu. Ngantuk. Betul. Setelah 7 itu kesiapannya pesat banget. Oh gitu. Nah, dan tadi kita bilang di bawah 7 itu pendidikan ramah anak, di atas 7 pendidikan ramah masa depan anak. Emang di sini udah mulai masuk ya. Pendidikan yang sifatnya menyiapkan dia untuk nanti akil balik. Kan nanti kan mau masuk masa dewasa. Jadi emang bener jangan kecepetan ya. Iya betul. Ditanemin tadi nilai-nilai pelan-pelan dan harus daily banget, bukan yang justru teoritis, tapi justru dalam keseharian. Itulah kenapa orang tua ayah ibu tuh aktor utama pendidikan. Karena dia selebih nerap dalam keseharian. Lanjut ke 11 sampai 14 tahun. Nah, disinilah ada pendidikannya berubah switch mode jadi pendidikan tega.
Nah ini yang dibilang makanya kalau lebih muda belum bisa tega karena belum sesuai umur ya. Tega tuh Iya, gimana nih Teh kalau bener. di umur ini maksudnya? Tega bukan kejam ya. Tega di sini adalah karena ini perakil balik 2, udah mau masuk masa akil balik. Jadi ada beberapa kenyamanan yang bisa jadi kita tarik pelan-pelan untuk menyiapkan dia mampu nantinya menjalani kehidupan sebagai orang dewasa. Misal, kalau dalam Islam sebenarnya ya, ketika anak dikasih jajan, dikasih uang gitu ya, dinafkahin ya, itu ketika masuk usia 11, itu boleh dibuka dialog, ini kamu mau berkarya apa yang kira-kira kita akan jadikan ini project bersama gitu, untuk bisa menghasilkan sendiri. Karena nanti akan ditarik nih setelah akil balik sebenarnya, ini di konsep guru saya ya, almarhum Ustadz Harisanto Hasan kata beliau, ketika anak di atas 15 tahun dia sudah akil balik masih dinafkahi, itu sebenarnya statusnya sudah bukan lagi nafkah tapi sudah sedekah. Oh, setelah akil balik. Setelah akil balik sebenarnya ideal tentu ya, karena Iya. kan realita kita juga banyak yang disedekahin ya sama orang tua bahkan sampai kuliah mungkin. Tapi ini jadi spirit bahwa sebenarnya anak-anak tuh siap kok. Kan ini fitrah ya. Kita sekali lagi kalau yakin ini fitrah berarti kemampuannya ada. Cuma jangan-jangan kitalah yang mengkerdilkan mereka, jangan masih kecil kayaknya enggak, kasihan gitu. Benar lagi. Padahal makanya pentingnya tahu fitrah ini ya. Betul, sanggup kok, asal bertahap. Tadi kan kalau bertahap, dia sebenarnya nggak ujuk-ujuk jadi dewasa. Kalau misalnya kita nggak kupas bertahap ini, kita akan ngerasa masa anak, masa dewasa. Lah, kok nggak ada transisinya? Ada transisinya selama rentang pendidikan masa anak itu. Pendidikan tega, ini lakon utamanya ayah. Oh, Karena perannya penting banget ya. kalau ibu switch ke tega, itu nanti sentral cintanya merusak ini. Oh gitu ya, karena sering banget ibunya kita juga yang tiger parent misalnya ya. Betul. Enggak, padahal lebih baik balance gitu ya. Atau Iya, gimana dan Teh? peran ayah ibu boleh tadi agak masuk lagi. Peran ayah itu sebenarnya pendidik tega, ibu pembasuh luka. Kalau dibagi peran. Jadi kalau idealnya anak tuh dididik tega tuh misalnya dikurangin lah uang jajannya, yang dilatih untuk bisa dia mampu untuk berkaryanya dia coba juga presentasikan, menghasilkan segala macam. Ayah mulai begitu tuh kenyamanan-kenyamanan ditarik, tapi juga diberikan opsi, dididik juga, dibarengin. Capek tuh kan. Aduh, lelah lah, berat segala macam, larinya ke ibu karena ibu pembasuh luka. Gitu. Jangan kebalik, fitrah yang tertukar tadi, dididik teganya sama ibu, larinya ke ayah, itu pasti nggak akan. Kadang suka gitu, karena Banyak. kayak aduh diomelin nih sama mama, terus ayah yang yaudah sini dibeliin. Itu apakah sebuah pilihan aja atau seharusnya dibalik ya? Atau ketika kita melakukannya dengan kayak gitu ya, ibu yang bagian strict, disiplin, pokoknya the boring things gitu ya ibu. Terus ayah yang oh yaudah yuk enak-enak yuk kita have fun. Itu apakah nggak apa-apa atau ada implikasi sebenarnya dari sisi fitrah? Sebaiknya kalau udah di usia tersebut sih enggak, harus sesuai tetap gitu. Mungkin ayah memang ada yang para ayah yang fun ya, dan banyak juga ayah-ayah yang Banyak kan ayah suka fun ya dilihatnya. ayah banyak me time-nya mungkin ya, jadi fun banget, alhamdulillah. Ya tapi fun itu bisa tetap tega kok, karena tega kan bukan kejam. Dia bisa bilang ya dengan fun gitu ya, kamu udah gede ya, nanti ini kita ya bisa juga tetap dengan fun gitu, tapi tega. Tega di sini memang bukan kejam, tega di sini yang memang seharusnya dididik ya dididikan gitu kepada dia. Dan itulah perakil balik 2, si 11 sampai 14 tahun, sampai usia 15 ini sudah masuk masa dewasa. Dan dia sudah ibaratnya setara dengan kita sebagai orang dewasa, dengan ayah ibunya. Dan disitulah pendidikan dan pengasuhan sudah mulai bisa kita lihat sedikit demi sedikit panennya. Jadi kalau dibilang tuh ngasuh tuh gak lama kok, cuma 15 tahun aja per anak. Tapi bukannya justru di masa remaja baru akil balik tuh masa-masa kritis ya Teh? Influence dari luar, mereka self-exploration. Kita kan gak mungkin lepas tangan. Itu gimana ya? Itu sebenarnya kalau dipuaskan dan betul kita mendidik di 15 tahun pertamanya, itu semua jadi pengujian ibaratnya. Apa tadi? Gempuran dari luar, nilai-nilai. Itu malah menguji keberhasilan parenting kita di 15 tahun pertamanya. Oh gitu. Kayak misalnya nih, ketika bondingnya bagus, ketika memang attachmentnya bagus, maka anak akan menjadikan kata ayah dan kata ibu itu sebagai prinsip hidupnya juga. Sehingga ketika dia digempur oleh segala nilai dari luar, dia akan membandingkan kata ayahku gitu nggak ya, kata ibuku gitu nggak ya, gitu.
Luar biasa mind blowing ya. Karena 15 tahun ini aku ingat adik aku Teh yang 15 tahun udah beasiswa ke Korea. Orang lihat kan ini kecil banget 15 tahun. Padahal ternyata sebenarnya by fitrah itu berarti udah saatnya memang diuji ya hasil parentingnya ya. Betul. Dan ketika mereka survive sebenarnya itu tanda orang tua parentingnya sukses ya. Betul. Orang tuanya. Dan jati diri sebenarnya sudah ketemu kok harusnya di usia 15 tahun itu. Jadi sebenarnya bukan mulai mencari jati diri, tapi pembentukan jati diri itu berlangsung secara smooth banget di 15 tahun pertama. Karena tadi di dalam situ ada pendidikan ayah, yang ayah tadi kan pendidik akidah. Di situ sudah masuk. Oke, ini seru banget sih Teh, nggak kelar-kelar ya kalau kita bahas. Ini terakhir nih Teh, karena udah nggak kerasa waktunya. Ini aku pengen sambil kita menutup, Teteh kan udah sempat bikin buku ya untuk ibu dan ayah. Saatnya ibu menjadi ibu dan saatnya ayah mendidik. Pokoknya kalau mau bahas lebih lanjut harus baca bukunya deh. Nah, sebagai closing nih, apa sih yang pesan yang ingin Teteh sampaikan lewat buku ini dan kenapa nih pendidikan selaras fitrah itu sesuatu yang perlu kita dalami dalam mendidik anak? Pendidikan selaras fitrah itu adalah core of the core dari pendidikan itu sendiri. Dia jadi muara dari semua jenis model, tips and trick apapun itu kemana arahnya itu kepada fitrahnya. Ibaratnya kalau kita melakukan apapun yang keren sekalipun, yang banyak dilakukan orang, tapi nggak relate, nggak relevan dengan fitrahnya, nggak menjadikan anak tadi ya, nggak menjadikan anak sadar dirinya hamba Allah, nggak juga menjadikan anak dia sadar bahwa dirinya adalah seorang khalifah di muka bumi, wakil Allah, yang itu memberikan kontribusi ke masyarakat, memberikan perubahan. Itu berarti semua pendidikan yang dilakukan itu hanya sekumpulan aktivitas aja jadinya. Gitu, ini core of the core-nya ada di sana. Dan buku ini kenapa dijadikan 2, tidak 1 aja, untuk menegaskan bahwa ayah dan ibu berbeda. Memang diberikan fitrahnya masing-masing dan nggak perlu ada istilah ini lebih unggul dari peran yang ini. Nggak ada istilah superioritas dari ayah dan ibu. Dua-duanya penting karena justru dibedakan itu untuk menegaskan jalur keistimewaan perannya sendiri-sendiri, sehingga yang satu sebagai ayah bisa istimewa dengan lajurnya, ibu juga istimewa dengan lajurnya. Terlebih di sini karena ini bos mama terhadap ibu itu kuat banget sebenarnya. Allah kasih kelebihan itu di kemahapengasihan, kemahapenyayangannya gitu ya. Dalam arti ibu dikasih rahim. Rahim itu adalah istilah yang melekat pada Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Organ ini nggak ada di laki-laki. Berarti ada sesuatu yang mau Allah sampaikan terhadap dititipkannya organ ini. Dan artinya apa? Allah tuh mengisyaratkan bahwa Rahim Ar-Rahman Ar-Rahim bagi aku adalah maha pengasih, maha penyayang. Dan kamu dititipkan rahim, kamu adalah wakil ke maha penyayangan, maha pengasihanku kepada anak-anakmu. Memang jalurnya ibu tuh cinta, hati, kasih, sayang. Jangan keluar dari lajur itu. Apapun aktivitas hidup ibu yang mengeluarkan ibu dari lajur cinta, dari lajur sayang, dari lajur memberi kasih kepada anak, itu berarti ada yang keluar. Kembali lagi. Kenapa? Karena itu dibutuhkan banget sama anak. Dan itulah fitrahnya ibu. Wah, Masya Allah, terima kasih Teh. Karena ini tuh benar-benar menurutku jadi pegangan ya. Ya tadi dengan banyaknya cara-cara yang bisa cocok, bisa kita adopt. Tapi balik lagi ya, apakah cara, aktivitas, sekolah bahkan ya, les-les itu menjawab dua fitrah utama tadi. Betul, ya. Dan menurut aku ini tuh wajib banget sih semua orang tua untuk tahu. Dan bahkan kalaupun kita belum menjadi orang tua, menjawab pertanyaan quarter life crisis or similar gitu ya, ketika bertanya apa sih tujuan aku di hidup di dunia ini. Waduh, Masya Allah, terima kasih banyak Teh atas sharingnya. Ini sangat insightful pastinya. Mama, Papa menemukan ini sangat insightful juga. Jadi kalau ada insight nih, boleh nih tag ke Instagram kita di sini dan @bosmama.society. Jadi sampai situ dulu. Jangan lupa ya, ini kalau mau baca lebih lanjut, karena ini waktu nggak cukup ya kalau podcast, bisa cari bukunya nih, Saatnya Ibu Menjadi Ibu dan Saatnya Ayah Mendidik. So, itu aja dari episode kali ini, and I'll see you guys on the next episode. Assalamualaikum.